Oke. Nah, ini sudah ya. Ini udah jadi satu kesatuan. Sekarang di mirror. Di mirror. Mirror. Caranya di copy. Copy mana? Sebenda ini. Copy itu gimana lupa? Move. Ambil pencet kontrol. Dah. Nah, sekarang klik kanan. Di benda ini, klik kanan. Pakai terus ada flip along. Mana? Flip along yang ini nih. Oh, ini. Ya. Nah, komponen red coba. Nah, ini karena nggak ada perbedaan ya antara kanan kiri, jadi agak susah apa sih deteksinya apakah dia ini atau. Tapi caranya sekarang kita mau buka jendela ini ya. Jendela ini mau kita buka pakai rotate, klik 2 kali di jendela ini. Pencet daun jendelanya. Nah, lalu pas kasih perintah rotate atau Q, shortcutnya Q. Nah, arahkan di sudut kanan, sudut kiri bawah di sini, tapi yang letaknya adalah warna biru. Busurnya warna biru. Biru, merah, sorry, warna merah. Cari, ini nggak bisa ya. Coba berarti agak ke ini yang dikit. Tampilan layarnya tuh agak ditunggingin ke atas dikit. Nah, itu kan merah dapat ya. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gitu insya Allah akan dapat tuh merahnya. Ya, itu sih di situ ya. Nah, cuma dapat di situ ya. Geser ke kiri dikit dapat lagi nggak? Nggak, di ujung sini nih, di ujung jendela. Karena kita kalau ngebuka jendela kan pasti engselnya kan, bukan di kacanya kan. Ini mana ini? Agak susah ya dikit ya. Ya, deketin, arahin ke atas. Ya, tapi kalau agak susah, bolehlah yang atas dulu, nanti kita atur lagi dikit. Itu merah, benar, klik. Arahin ke salah satu ujung satu. Ya, ke yang kanan aja dulu deh, ke bidang yang ini nih, ke garis yang ini supaya sesuai. Klik satu kali. Ya, itu klik. Nah, bukannya ke sini dong, bukannya jangan ke sana, ke sini. Nah, coba 60 derajat aja. 60. Ntar. Dah. Nah, ini sudah ya. Nah, oke. Saya mau cek di sini pas tadi Faris buka, ini tuh apa? Presisi nggak? Tadi ukurannya tuh. Dia bercantum atau dia benar nih? Coba. Nah, ini udah benar nih. Coba klik di luar. Udah. Klik di luar, coba deketin ke sini. Saya mau lihat pas nggak ini ininya. Bercantum atau tidak? Bercantum sih kelihatannya. Coba diukur ya. Coba diukur dari ujung sini ke ujung sini, angkanya bagus nggak? Jangan midpoint atau. Nah, boleh lah. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ini. Tapi midpoint tuh poin-poinnya. Nah, ini kan ada 07 ya. Nah, itu kayaknya pas tadi mindahin itu nggak presisi pas di endpoint. Nah, jadi agak miss sedikit. Tuh kadang-kadang kalau misalnya kita banyak melakukan seperti itu, nanti pas diukur atau apa, angkanya kurang bagus gitu aja sih. Jadi nggak ngepas, kok nggak ngepas gitu. Nah, bagusnya tadi pas bikin apa, memindahkan itu dari endpoint. Ya, dari ujung-ujung. Oke, ini kayaknya bagus, harusnya dibenerin dulu karena ini kita akan pakai ya. Jadi kita move dulu ini sedikit, geser ke kanan lah. Geser ke kanan yang ini bebas, move. Nah, klik satu kali. Nah, sekarang move lagi tapi pakai endpoint yang di sini, cantumkan dengan yang ini. Klik lagi, sampai situ, klik. Coba lihat ukurannya kan jadi pas.
Oke, kalau sudah, yang ini di grup aja si jendelanya, antara jendela ini dan jendela ini di grup. Jangan 2 kali. Gimana? Klik 1 kali, klik 1 kali, klik yang sebelah kanannya. Pakai shift. Untuk menseleksi Oh, 2, iya. pakai shift. Klik kanan. Make group. Oke, sekarang saya mau kasih tahu apa lagi ya, pintu lah ya. Ini jendela sudah bisa. Oh ya, saya mau kasih demokan lagi cara bikin jendela tapi pakai plugin ya. Boleh tutup dulu, Faris? Oh iya. Oke, sekarang saya share. Nah ini ya, jendela ini saya sudah bikin. Sekarang saya mau bikin ini lah ya. Nanti kalau mau bikin yang ini kelihatan ya, share screen saya kelihatan Ya, kan? kelihatan. Nah, kalau mau bikin yang ini, si jendela ini, coba kita cek dulu ukurannya berapa. Karena ini ukurannya sama, maksudnya bentuknya sama, kita bisa modifikasi dari objek yang sudah kita punya. Nah, cuman ukurannya dibedain. Kalau ini kan ukurannya tadi, salah. Ini ukurannya 68, keseluruhan 136. Oke, 70 aja ya, kita ambil angka 70, ininya 220. Oke, saya mau ambil satu jendela ini jadi 70, terus tingginya jadi 220. Oke, nah karena ini sudah ada, kita copy dulu. Nah, tapi karena dia adalah komponen dari yang ini, kita harus membedakan komponennya. Jadi saya bisa klik yang ini, klik kanan, terus make unique. Nih, make unique. Kalau sudah make unique, yang ini dia tetap komponen, tapi dia tidak berhubungan lagi dengan yang itu. Jadi dia udah sendirian aja. Dia cuma berhubungan dengan yang sebelah sini, karena kita klik dua-duanya ya di jendela yang ini. Tapi yang ke sini udah nggak pengaruh lagi. Kalau saya kita klik yang ini kan masih pengaruh dengan yang lainnya. Kalau aku udah di make unique, udah nggak pengaruh ya. Itu jadi cara untuk memisahkan komponen supaya nggak gabung-gabung lagi. Nah, ini saya mau bikin ukurannya tinggi 220. Saya letakkan dulu ini supaya enak ya. Sejajar dengan rata bawah ini. Lalu ininya saya balikin lagi lah. Saya balikin lagi untuk tertutup. Q. Ini mana tadi? Nih. Ini ke sini ya. Arahin ke satu sisi yang bisa kita lihat garisnya. Habis itu ke sini lagi. Pasin di aksis jendelanya. Nah, udah gini baru kita modifikasi bentuknya. Nah, ya caranya ini tinggal klik 2 kali. Lagi klik 2 kali. Nah, kita harus masuk ke dalam benda ini sampai dia bisa teredit semuanya ya. Ini kan udah kayak gini. Baru kita seleksi bagian atasnya saja. Jadi kita ngambil garis-garisnya aja, kita move ke atasin ya. Terus arahkan ke sini. Nah, ini saya pencet ini ya, panah, karena kalau kita pencet panah dia bisa ngikutin aksis yang ke atas, panah ke atas nih, panah ke atas, ini dia akan ngikutin aksis biru. Kalau kita bikin ke panah ke kanan atau kiri, dia akan ngikuti aksis yang lainnya, itu ya, aksis horizontal. Nah, kalau yang ke atas dia aksis vertikal. So ini pasin di sini, udah selesai. Tinggal yang dalamnya juga lakukan perintah yang sama. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya dia udah tergrup seperti ini, terus kita stretch atau kita ubah ukurannya dengan cara skala ya, diskalakan ini seperti ini. Saya mau ukurannya tinggi seperti ini, bisa juga sih. Cuman ini akan jadi nggak terukur lagi ininya, karena kan dia di stretch gitu ya.
Ini jadi ukurannya karena tadi 3 cm, ini sudah menjadi berapa nih, nggak jelas. Jadi 5,8. Jadi itu nggak recommended ya untuk saya bikin. Kalau misalnya kita mau bikin jendela yang terukur, pengskalaan ini nggak recommended. Tapi kalau misalnya kita mau gambar cepat aja supaya jadi bentuk doang, itu bisa dipakai kayak gini cara ini. Nah, jadi ini lebih baik kita masuk ke dalam grupnya, pencet garisnya, terus move, baru kita naikin ke atas ujung end to point point to point kayak gitu. Ya, kecuali kalau satu lembar kayak gini, kalau satu lembar ini ya nggak masalah sih. Tinggal kita bisa stretch aja, klik kayak gini, dan kasih gini. Kan karena dia nggak ada perbedaan ukuran, nggak ada perbedaan ketebalan ya. Nah, ini tinggal ukuran panjangnya ya, tadi mau bikin 70. Klik lagi yang banyak ke dalam sampai bisa kayak gini. Kita move ke kiri lah ya. Tadi udah 60, kita tinggal tambah 10 cm. Sudah. Yang ini klik garisnya, move 10 cm juga. Kalau masuk ya, yang ini saya pakai stretch aja. Nah, kayak gitu. Itu untuk memodifikasi objek dari bentuk yang kecil menjadi besar gitu ya. Nah, memodifikasi bentuk. Dah. Selanjutnya, ada yang mau tanyain dari sini? Enggak. Nah, tapi nanti harus dicoba ya, supaya karena kita kadang-kadang sering juga memodifikasi untuk menyesuaikan objek yang misalnya kita ngambil dari luar gitu ya, terus kita mau nyesuaiin dengan bangunan kita gitu. Nah, daripada kita bikin baru, kita bisa modifikasi objek yang sudah ada gitu. Jadi kita pandai-pandai ngambil garis kayak gitu. Itu trik saya untuk cara lebih cepat bikin bentukan gitu ya. Nah, kalau ini pintu sama juga, saya copy aja ya ini ya. Saya ada bentuk yang lebih bagus nggak ya? Bentuknya kayak gini doang. Yaudah. Copy. Ini ukurannya. Oh iya ya. Kalau pintu tuh biasanya nggak ada bawahannya ya. Ini pintu jendela lah ceritanya ini ya. Atau kalau misalnya mau kita ubah sedikit, yang ini bawahnya nggak ada ambang bawahnya ya. Kalau pintu dia cuman kayak gini. Nah, nggak ada ambang bawahnya lah ceritanya. Oke, untuk pintu saya demokan juga. Nah, kita bisa bikin kadang. Nah, ini tunggu ya. Ini ukurannya semeter kali 210 ya. Tebalnya 10 cm nih kayaknya. 10. Daun jendelanya, daun pintunya tebal 5. Kadang-kadang 4 sih. Biasanya 4 bukan 5. Terus kalau ininya, nah ini bisa kita bikin, bisa juga kita download dari 3D Warehouse. Tapi kalau misalnya kita bikin, kita cobain lah ya ini ya. Pakai aku bikinnya. Nah, bisa lah. Ini agak rumit sedikit karena knopnya ini detail ya. Nah, untuk pintu, kadang-kadang kita perlu ini ya, untuk bikin nanti, untuk selanjutnya nanti kan bikin denah, tampak, potongan gitu ya. Nah, untuk pintu, sebaiknya kita bikin ada pintu buka. Oh, saya udah bikin belum ya ininya? Apa sih? Teksnya. Nah, kalau di teks, sorry, kalau di sana nggak ada teks, adanya layer ya. Ini, oke, jadi ada pintu seperti ini. Kita perlu bikin komponen pintu seperti ini. Jadi ada kusennya, ada kusennya, ada pintu yang tertutup, ada pintu yang terbuka, dan ada garis bukaan. Nih, garis bukaan. Biasanya kita kalau di gambar denah kan ada garis itunya ya, supaya nanti pas kita bikin gambar denah itu gambar kelihatan ada garis terbuka. Nah, cara bikinnya seperti biasa. Gimana ya? Supaya saya nggak ngulang ini karena terlalu sederhana ya. Saya bikin yang pakai yang udah ada aja ya. Saya modif lagi sedikit yang ini. Yang ini saya make unique lagi. Make unique. Is it? Nggak ada. Oh, dia sudah unik soalnya. Nah, ini copy aja.
klik kanan, make unique. Ini saya buat pintu 2 lah ya, ini pintu 2. Ini saya ini turunkan ke bawah, turunin lagi, klik. Nah itu, yang ini nggak ada di sini ya. Kalau saya mau bikin pintu buka ya, pintu buka lebar gitu. Kalau yang ini mungkin pintu geser jendela ya. gimana? Kalau yang ini terus, yang ini saya ubah lagi, yang ini kita move ini ke tengah, terus bawahnya ke paling bawah. Gitu, ini bikin pintu. Terus yang ini tinggal di stretch aja ke sini dan ke sini. Nah, perhatikan ya, saya selalu mengarahkan tangan saya ke garis-garis ini sampai ketemu magnetiknya. Magnetik ini apa garis ini kah, apa garis ini gitu ya. Kalau ke garis ini dia akan masuk ke dalam kusennya. Kalau misalnya ke garis ini dia akan persis di kusennya gitu. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi knopnya, oke, saya bikin agak lebar dikit ya, ini boleh deh. Oke. Tadi 3, oke, jadi 5 cm. Nah, saya mau bikin knop kayak gimana ya, itu rada repot juga bikin knop kayak tadi ya. Apalah, coba. Circle sambil saya ngasih tahu cara bikin pakai follow me ya. Mungkin kemarin belum belajar follow me ya. Iya, belum. Circle bikin di sini, naikin ke atas nih kira-kira 3 cm kegedean ya. 1 cm aja kecilan. 1,5. Nah, gitu lah ya. Ini langsung kasih saya kasih ketebalan kira-kira 0,5 cm aja. Oke, setiap kita bikin objek supaya dia tidak bercantum dengan yang lain, selalu kita group ya. Terus move ke sini, harusnya ke tengah-tengah ya. Ini bukan di mana-mana juga, ini kenapa begini? Salah. Oke, nggak apa, saya taruh di bawah dulu. Di sini. Terus geser ke sini 2,5 cm. Lalu saya naikin semeter. Karena knop biasanya semeter ya. Gitu. Oh, kecil ya. Kayaknya kecil. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau mau digedein tinggal di scale sedikit. Nah, untuk bikin yang bulat tadi itu kita bisa pakai cara pakai rectangle dulu. Kalau saya sih bisa bikin seperti ini ya. Nah, bikin kayak gini. Sorry, ini kurang kelihatan. Nah, ini agak kurang kelihatan. Atau gini deh, saya bikin di luar aja, yang kelihatan. Tapi ukurannya saya belum tahu. Ukurannya dari sini ke sini kira-kira 5 cm. Oh, bolehlah 5 cm, ke sininya 2 cm. Ya, boleh. Jadi saya perlu ukuran 5 kali 4. Nah, kayak gini 5 kali 4. 5,4. Nah, gitu. Terus saya hanya butuh delete. Nah, saya butuh cuma ini ya doang. Nah, ini saya grup dulu. Nah, terus yang ini juga saya grup dulu ya. Ini sebagai garis bantu ceritanya ya. Nah, ini garis bantu. Nah, saya masukkan ini ke sini. Oh, bentar. Ini perlu kita fillet nih. Ini nggak bisa di fillet, tapi kalau untuk bikin agak lebih lengkung, kita bisa pakai arc. Arc yang ini kita letak ini, kasih dulu jarak 0,5 cm lah, ya. Ini juga 0,5 cm. Lalu kita letakkan tangan kita di, nggak mau deh. Tadi kan udah kasih 0,5 cm ya. Setengah. Nah, ini sama ini nggak mau. 1,5. Nah, lah, hilang lagi. Aduh, kemana itu? Bentar ya. Maksud saya tuh gini. Ini kan ada 1 cm. Harusnya ada 1 cm-nya nih. Kok nggak mau ya? Oh, gini nih. Rectangle-in aja.
Nih, 0,5. Nah, gitu ya. Nah, ini cara bikin arc. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah pakai plugin, nanti bisa pakai bikin arc yang lebih mudah ya. Di 1001 Bit Pro ada, nanti bisa saya kasih tahu caranya. Nah, ini kalau manual seperti ini. Nah, kita mau bikin ini ceritanya ya. Nah, kalau kita punya plugin 1001 Bit Pro, nanti kita bisa pakai yang ini nih. Ini ada fillet ya. Fillet itu untuk membuat garis ujung sudut runcing menjadi lengkung. Kita klik yang ini, klik garis yang ini. Oke, ini nggak ada garisnya apa gimana ya? Ada ini garis. Oh, ini garis. Klik ini, klik garis, lalu klik garis di sini, baru kita kasih fillet radius titik 5 tadi ya. Segmennya 6 boleh. Oke, nah langsung seperti itu dia jadi. Nah, itu kalau pakai plugin. Nah, sekarang kita move ini ke titik tengah. Nah, kebetulan ini kan agak susah cari titik tengah nih ya. Kadang-kadang ada orang yang susah sekali mencari ini titik tengah ini. Ya, titik tengah. Kalau susah, kita kebetulan kita sudah punya plugin 1001 Bit Pro, kita bisa bikin garis tengah, titik tengahnya. Caranya adalah klik 2 kali di grup ini, di objek ini, lalu kita klik yang ini nih, yang kedua, toolbar yang kedua, find the center point. Nah, caranya klik, lalu kita klik 3 kali di segmentednya. Nanti dia akan muncul ini, gitu. Nah, ini tadi sebenarnya agak mudah ya masukinnya. Ini move, klik di sini, letak di sini, udah. Kalau sudah, lalu saya masuk ke dalam grup yang ini karena kita harus memegang si line-nya ya, garisnya itu harus terpegang, bukan dalam bentuk grup. Nah, ini saya potong dulu, potong jadi segini, delete. Nah, terus yang ini saya kasih circle lagi dengan diameter yang lebih kecil, yaitu titik 5 lah. Nah, kayak gini. Kalau sudah, yang ini kita klik banyak. Ini klik banyak, jadi dia akan select lainnya saja. Lalu kita klik ini, follow me. Lalu klik ininya, klik does not, nggak mau dia. Does not appear to be path katanya. Kenapa? Oke, kalau nggak mau, jadi boleh juga kayak gini. Ini arahin ke sini, ngikutin pathnya. Nah, ngikutin kayak gini. Ini belok. Belok. Area agak susah. Ini belok. Nggak mau. Bentar. Atau saya kasih cara yang lebih mudah deh. Klik. Pakai weld dulu. Nggak mau ya. Kenapa? Ada kesalahan sedikit ya. Bentar. Harusnya ketika kita follow me ini, harusnya dia mau gitu. Nah, kayak gitu. Harusnya seperti itu. Kita coba lagi ya. Tadi saya agak salah. Jadi ini adalah garis yang jalurnya. Terus ini bidang yang mau kita follow gitu. Jadi klik yang ini sama klik yang inilah. Lalu kita pencet follow me, lalu klik mau dia. Oke, kayak gitu caranya. Jadi boleh dicobain ya. Nah, kalau sudah, berarti sudah. Ini knopnya. Jangan lupa, ini suka ada garis yang ini ya, rusak ini. Kalau rusak seperti ini ya harus kita perbaiki sendiri gitu. Apakah gimana? Atau kita, ini cara yang lain deh, bukan cara yang lain. Ini mungkin diameternya terlalu besar. Kita circle-nya kecilin aja. Jadi titik 3. Nah, gitu mungkin lebih cocok. Delete. Kita ulangi lagi, klik ini, lalu pencet follow me, klik ini. Nah, mau dia. Gitu, tetap aja ada yang rusak. Nah, nggak tahu kenapa ya. Ya udahlah. Mudah-mudahan nanti ada cara lain yang bisa lebih bagus. Oke, kalau sudah, anggaplah ini bagus lah ya. Terus ini kita delete dulu, ini sama ini kita make group. Ya. Kalau sudah, yang ini kita kan biasanya kanan kiri ya,
pintu tuh kanan kiri. Mm-mm. Kecilan ya kayaknya dengan pintu segede gini. Kita gedein aja lah, pakai scale aja. Scale, terus kita gedein dikit. Gitu. Nah, gitu. Iya. Nah, cukup. Terus kita move lagi ke sini. Ya, diatur-atur aja. Lalu untuk bikin ke kanan ke kiri, di Big Pro belum ada ya. Nah, ini barulah kita pakai yang cara flip ya. Ini di copy dulu, move ke sini. Oh, no, nggak usah. Jangan. Ini kan karena dia yang ini sudah terkomponen ya, nanti kita tinggal masukin aja ke komponen ini. Tapi yang penting depan belakang sudah ada ininya. Jadi ini kita cara copy-nya, move ke sana, kegeser dulu ke sana. Lalu bisa pakai yang scale itu tadi, baru kita arahnya arahnya kita balikin, -1, enter. Nah, ini kita letakkan di, kita ambil objeknya, kita letakkan di sini. Persis di garis hijaunya ya. Jadi, kayak gitu. Ini mungkin agak sedikit susah ya untuk bikinnya, tapi harus dilatih ya. Harus dicoba dan dilatih supaya bisa. Nah, kalau sudah seperti ini kita seleksi kedua-dua objek knobnya ini, seleksi seperti ini. Kita bisa cut dulu, X, Ctrl X. Cut itu Ctrl X, terus kita masuk ke dalam grup. Masuk lagi ke dalam grup, karena sudah terselect ini, baru kita edit, terus paste, in place tapinya. Jangan paste biasa, tapi paste in place. Sehingga dia akan muncul di posisi yang semula tadi. Itu paste in place. Udah deh, nah dia sudah punya knob seperti tadi. Kayak gitu ya. Ini salah satu cara bikin knob ini. Nah, kalau sudah, saya mau kasih tahu apa? Oh, pintu buka, pintu tutup. Ini sekalian saya masuk ke materi ini ya, materi yang ini, layer, section, scene. Ya, layer, section, scene. Nah ini ya, udah masuk ke materi ini. Iya. Oke. Nah, ini saya save dulu. Sering-sering di save ya. Kalau misalnya dulu pengalaman saya SketchUp 2015 suka nge-backsplat, jadi sering-sering di save aja. Ctrl S. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu tentang text atau layer. Nah, kalau di 2020 ke atas, dia namanya udah text ya. Tapi kalau di 2015 dia namanya layer. Nah, gunanya layer, kita bisa klik kanan ya di toolbar atas itu, nanti ada checklist-checklistan, ada nggak? Nanti kita bisa ambil layer. Ada. Kalau nggak ada di situ, paling di extension ini, di window. Di window nanti ada tulisan layer. Ada nggak? Layer window, layer ada. Ada. Coba diklik. Munculnya yang di kanan atau yang di kayak toolbar kayak gini? Kayak nggak bisa ditulis kayak gini. Di kanan. Ya, ada layer. Coba Faris klik yang di toolbar atas, di bagian kosongnya, klik kanan. Bisa nggak? Apakah di sebelah mana? Di toolbar atas, tapi di bagian kosong yang masih kosong misalnya. Ya. Klik kanan. Ada. Ada layer juga? Layer ada. Nah, itu klik, dia akan muncul seperti ini nggak? Jadi kayak gini nggak? Tab kayak gini. Yang bisa tertulis kayak gini. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Coba share. Oh, ini ada, itu udah sebelumnya udah ada. Ada yang tulisan. Iya, sudah ada. Sudah terchecklist lah ya. Oke. Ya, terimalah ke unchecklist. Oke, kalau gitu share. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kita masuk lagi di grup ini yang sama. Ini kayaknya rekamannya jadi akan banyak nih. Kalau misalnya saya masukin YouTube kayaknya banyak juga. Ininya apa? Materinya ya. Nggak apa. Saya bikin per part sesi.
Lanjut, di sini biasanya kalau misalnya kita masukin gambar asli, misalnya dari gambar CAD atau dari ya dari gambar CAD ya terutama, yang sudah ada layernya di dalam CAD itu, nanti di layer kita yang di sebelah sini dia akan muncul juga. Apakah misalnya kita bikin garis tuh pakai garis dinding, terus garis tampak, garis terus gambar jalan atau apa, misalnya apapun layer yang ada di sana, dia akan masuk di sini gitu. Nah, tapi kemudian kalau misalnya kita mau bikin layers tersendiri, layer baru nih punya kita. Ya, yang ininya sih saya biasanya abaikan saja. Tapi kalau misalnya saya mau bikin layer saya yang baru, saya suka kasih kode kayak gini nih. Kalau kodenya itu ada, apakah dia add atau strip-strip. Nah, kalau saya strip-strip ini ya. Nah, saya kasih plus, add text. Sebentar ya. Ini ada C. Oh, C. Add text. Nah, saya tulis apa sih, pintu gitu ya. Klik di sini. Nah, saya suka kasih kayak gini dulu. Terus pintu dan jendela. Ini kusen ya. Kusen, enter. Nah, gitu. Jadi dia akan terkumpul. Nanti kalau misalnya kita nyari teksnya kita, dia akan terkumpul di satu tempat. Kok nggak mau sih, ntar ya. Oh gini. Nah, dia akan terkumpul di situ. Nah, cara masukin objek ini, misalnya ini saya bikin kusen. Saya mau masukin kusennya. Kusen kan yang sebelah sana ya. Klik ini, klik yang ini kusennya ini, masukin ke layer. Caranya yang ini ditekan, yang ini klik, terus kita cari layernya, kusen, klik. Nah, gitu. Nah, fungsinya kalau misalnya kita, saya nggak mau lihat kusennya dulu nih, saya mau seleksi ininya aja, apa sih, jendelanya aja. Nah, ini kita bisa hidden dulu sebentar. Nah, kayak gitu. Kusen kalau misalnya di hidden, ini visible, invisible gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk pintu nih. Nah, ini kan rata dalam ya ceritanya, ini ceritanya luar, yang sana dalam. Saya mau buka ke sana. Nah, untuk bukaan pintu, saya suka bikin 2 pintu dulu nih. Yang ini, sebentar, supaya nggak ke apa namanya, kehilangan knop, si knop yang ini, saya suka copy juga, masukin ke dalam grup daun pintu. Masukin ke grup atau gimana ya? Oh ya, masukin ke grup daun pintu atau di grup di luarnya juga bisa. Klik kanan, make group. Nah, itu pokoknya dia satu kesatuan lah dengan si ini ya, dengan pintu-pintu itu. Jadi kalau saya mau saya putar, dia udah ikut. Nah, ini saya copy, move, copy, lalu kita putar. Oh jangan, langsung putar aja. Sorry, langsung putar aja pakai Q. Oh sorry, harus masuk ya. Nah, Q dengan sudutnya yang ada di sini, klik. Nah, tapi pencet kontrol supaya dia ada 2 ya. Kontrol, pakai kontrol jadi terus 90. Nah, kayak gini. Nanti dia akan seperti ini. Nah, ini kan sudah pintunya sudah benar ya. Ya, ini pintu yang tertutup, ini pintu yang terbuka. Nah, ini juga perlu dikasih teks. Jadi, kita bisa main layernya itu, tambahin lagi. Kebetulan ini saya sudah punya nama ya di sini. Nah, ini pakai namanya CO pintu tutup. CO pintu buka. Nah, CO kayak gini ini juga bisa jadi sebagai kode. Kalau saya kan tadi strip. Nah, ini kebetulan teman saya pakai kode CO gitu ya. Construction atau apa gitu, nggak tahu. Oke, jadi yang bikin lagi tag seperti ini atau layer seperti ini, pintu tutup, pintu buka, dan layer line gitu ya. Yang untuk pintu tutup, kita masuk dulu ke dalam grup ini. Ini pintu tutup ini kita masukin ke CO pintu tutup. Yang buka masuk ke CO pintu buka. Nah, lalu jangan lupa kita bikin line. Line itu yang pakai, tapi harus dalam grup ya. Jangan lupa masuk ke dalam grup. Kusen pintu tutup. Nah, bisa kelihatan ya. Kalau misalnya sudah kita masukkan ke layer, ketika kita klik ini,
namanya kuset. Ketika ini namanya pintu buka, ketika kita klik ini namanya pintu tutup. Sekarang, oh ya, tapi jangan lupa kalau kita mau menggambar, sebaiknya kita selalu berada dalam layer yang kosong. Oh, di situ mungkin layer 0 ya. Nah, kalau sini untagged namanya, tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau menggambar selalu tunggu, kelihatan nggak di sini? Nah, ini ada tanda pensilnya tuh di bagian layer 0 kalau di Faris punya. Ada pensilnya di situ. Nah, sebaiknya kita selalu menggambar di layer 0 supaya nggak rusak gitu gambarnya. Udah gitu, sekarang saya mau gambar line-nya, tapi berarti pakai 2 point arc ya. Saya masuk ke dalam grup 2 point arc, hanya gambar seperti ini aja, gampang. Klik ini, klik itu, dan klik sini. Harus ya? Salah. 2 point arc apa-apa enggak? Oh, yang ini nih, jangan 2 point arc, salah. Yang ini aja, arc aja. Ini. Nah. Oh, sebentar. Oh, kurang bagus. Ini harus digeser ternyata. Ini move, ini harus digeser sesuai ke sini nih. Nah, jadi apa, engselnya tuh pasti tengah-tengah lah ini ceritanya ya. Ini jadinya mana tadi? Arc ini letakkan di sudut ini ya, dengan posisi ini, sudut ini ke sini, lalu arahin ke sini. Nah, gitu. Udah aja. Nah, sudah jadi, ini udah gambar ini jangan lupa dimasukin ke CO line. CO line. Dah. Kalau sudah, kita sudah punya pintu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita membutuhkan pintu yang saat sedang terbuka, kita bisa matikan ininya, CO pintu. Baca lagi. Pintu bukanya bisa kita matikan. Nah, kalau mau bikin gambar tampak, ini CO line-nya dimatikan, sama line-nya juga dimatikan. Kelihatan? Kalau misalnya kita mau bikin denah, justru pintu tutupnya yang dibuka, CO line-nya tetap. Nah, gitu. Jadi ini pintu buka. Nah, ini nanti ini sekalian saya ajarin juga ini ya, bikin scene ya. Ini mungkin saya kasih dulu apa pengetahuannya supaya ada gambaran dulu untuk Faris ya. Jadi ngerti, oh ini gunanya untuk ini gitu ya. Bentar. Nah, ini tadi ini. Oke, ceritanya kita mau bikin denah nih. Saya sudah punya objek ini. Saya masukin gambar ini dulu. Oh, jangan lupa ini di grup dulu ya. Pintunya dibuka, di copy. Sorry. Ini di grup dulu. Klik kanan make group. Terus saya letakkan di sini. Ceritanya saya sini lah ya. Pintunya di situ. Bentar. Saya ambil garis tengahnya dulu nih. Nah, ini garis tengah. Move. Ya, untuk garis tengah biasanya kita bikin garis bantu tambahan ya. Nah, gini. Terus kita bolongin dindingnya. Kalau garis tengahnya udah. Ini kita bolongin dindingnya, rectangle. Kasih ke sini, terus pack. Klik. Nah, seperti ini. Save dulu. Terus baru kita mainkan ini saya